Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teman Sejawat. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Keperawatan. Sebelum kita memulai soal dan pembahasannya, terlebih dahulu diharapkan kepada teman-teman untuk mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai soal yang pertama. Undang-undang yang mengatur tentang profesi keperawatan adalah A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Baiklah, kita bahas satu persatu. Bagian A, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu adalah Undang-Undang tentang profesi kebidanan. Bagian B, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu adalah Undang-Undang yang mengatur tentang profesi kedokteran. Bagian C, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah Undang-Undang yang mengatur tentang kesehatan. Bagian D, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Jadi yang paling tepat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Soal berikutnya. Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit merupakan pengertian dari A. Perawat, B. Keperawatan, C. Praktik keperawatan, D. Asuhan keperawatan, E. Pelayanan keperawatan. Jadi, yang paling tepat adalah option bagian E. Jadi, pada pasal 1 Undang-Undang Keperawatan dijelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kedua, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Keempat, praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. 5. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Jadi yang paling tepat pada opsi tersebut adalah bagian pelayanan keperawatan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah pengertian dari A. Institusi pendidikan keperawatan, B. Organisasi profesi perawat, C. Lembaga keperawatan, D. Kolegium keperawatan, E. Konsil keperawatan. Oke, jadi yang paling tepat adalah pilihan B. Organisasi profesi perawat. Jadi di sini ada penjelasan dari beberapa opsi tadi. Yang pertama, organisasi profesi perawat adalah wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, kolegium keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Konsil keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen. Institusi pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan. Wahana pendidikan keperawatan yang selanjutnya disebut dengan wahana pendidikan adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan keperawatan.
wahana pendidikan keperawatan ini, kalau menurut pemahaman saya itu misalnya suatu rumah sakit yang bekerja sama dengan institusi pendidikan sebagai tempat praktik keperawatan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan asas praktik keperawatan adalah A. Keadilan, B. Nilai ilmiah, C. Peri kebangsaan, D. Peri kemanusiaan, E. Etika dan profesionalitas. Dan jawaban yang paling tepat adalah option C. Peri kebangsaan. Pada pasal 2 Undang-Undang Keperawatan disebutkan ada 7 asas praktik keperawatan. Yang pertama, peri kemanusiaan. Yang kedua, nilai ilmiah. Yang ketiga, etika dan profesionalitas. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, perlindungan. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan klien. Soal berikutnya, salah satu tujuan pengaturan keperawatan adalah A. Meningkatkan penghasilan para perawat. B. Meningkatkan mutu pendidikan keperawatan. C. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. D. Meningkatkan minat anak-anak untuk menjadi perawat. E. Meningkatkan wawasan masyarakat tentang keperawatan. Oke, jadi yang paling tepat adalah pilihan bagian C, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi pada pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan keperawatan bertujuan A. Meningkatkan mutu perawat, B. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, C. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan D. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Soal berikutnya, yang termasuk pendidikan akademik pada pendidikan tinggi keperawatan adalah A. Program sarjana dan magister keperawatan. B. Program sarjana dengan profesi nurse. C. Program sarjana tanpa profesi nurse. D. Program diploma 3 keperawatan. E. Program profesi nurse. Jadi yang paling tepat adalah option A. Program sarjana dan magister keperawatan. Jadi pada pasal 7 dijelaskan bahwa pendidikan akademik pada pendidikan tinggi keperawatan ada 3. Yang pertama program sarjana keperawatan, yang kedua program magister keperawatan, dan yang ketiga program doktor keperawatan. Jadi yang tidak termasuk itu adalah diploma 3 keperawatan dan profesi nurse. Soal berikutnya, standar kompetensi kerja yang disusun oleh PPNI dan Konsil Keperawatan ditetapkan oleh A. Menteri, B. Ketua PPNI, C. Pemerintah daerah, D. Pimpinan PPNI daerah, atau E. Ketua Konsil Keperawatan. Jadi yang paling tepat adalah pilihan bagian A. Menteri. Di sini dijelaskan bahwa standar kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya disusun oleh organisasi profesi perawat, dalam hal ini PPNI dan Konsil Keperawatan, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri. Baik, soal berikutnya. Kali ini saya memasukkan satu soal yang sedikit membutuhkan hafalan. Saya memasukkan ini teman-teman karena menurut saya cukup penting untuk kita ketahui. Dalam menjalankan praktik keperawatan, seorang perawat wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pada pasal A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, E. 19. Baik, jadi yang paling tepat adalah pilihan D. Pasal 18. Mari kita lihat seperti apa bunyi pasalnya. Pasal 18 berbunyi ayat 1, perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. Kemudian ayat 2, STR sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan. Soal berikutnya, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang. Persyaratan untuk registrasi ulang adalah kecuali A. Memiliki surat keterangan sehat mental dan fisik, B. Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, C. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, D. Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya,
E. Memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Jadi yang paling tepat adalah pilihan bagian B, memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan. Persyaratan untuk registrasi ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, adalah A. Memiliki STR lama. B. Memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. E. Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. F. Memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Jadi dari sekian option tersebut, yang tidak termasuk di situ adalah ijazah pendidikan tinggi. Soal berikutnya, perawat dalam menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIPP. Lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut adalah A. Organisasi profesi, dalam hal ini PPNI. B. Perguruan tinggi asal. C. Konsil keperawatan. D. Pemerintah daerah. Atau E. Rumah sakit. Jadi yang paling tepat adalah bagian D. Pemerintah daerah. Jadi pada pasal 19 disebutkan pada ayat 1, perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPP. Ayat ketiga, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat perawat menjalankan praktiknya. Baiklah, itulah tadi beberapa soal dan pembahasan yang sempat saya masukkan ke dalam video ini. Jangan lupa untuk menonton bagian keduanya. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam ujian SKB dan lulus menjadi ASN di tahun 2020. Amin. Tetap dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.